Bapak penulis Sabam Sofian Silaban, bukan Pak Sopan ya. Bapak Sofian Silaban dan Serena Consuela Francis. Buku ini ada 4. Intinya 4 aja yang saya baca. Pertama, Bapak Prabowo adalah salah satu pemimpin besar. Dan yang kedua, Pak Prabowo seorang pemaaf. Dan yang ketiga, Prabowo sebagai penyambung antar generasi. Dan yang keempat adalah pemimpin yang selalu visioner dan persuasif. Untuk itu, lebih lanjut, bukunya boleh dihubungi saudara Ricky. Coba bukunya ditunjukkan. Untuk itu saya sampaikan salam hangat, salam di atas garis. Terima kasih Bang Manto. Dan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin memiliki buku Bapak Prabowo Pemimpin di Atas Garis, nanti bisa menghubungi saudara Ricky. Saudara Ricky ada di, mungkin dengan juga saudara Henry yang di depan, saudara Ricky ada di belakang. Oke, waktu dan teman saya persilakan untuk penulis untuk mengulas buku Bapak Prabowo Pemimpin di Atas Garis. Oh, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Terus terang saya agak grogi juga ini, harus mengulas ini di depan penulisnya. Tapi saya akan coba mengulas ini dengan perspektif dari barangkali lebih ke saya pribadi ya Bang ya. Walaupun saya mewakili jaringan damai Indonesia Prof Gibran. Baik, setelah saya membaca buku ini, seperti tadi yang disampaikan oleh juru bicara TKN, memang cara mengenal seseorang itu walaupun tidak langsung tapi bisa melalui buku. Entah itu yang dia tulis sendiri atau yang mungkin dituliskan oleh orang lain. Nah, dari buku ini setidaknya saya mendapatkan informasi lebih kaya lagi tentang Pak Prabowo. Dan saya mencatat supaya tidak salah, saya mencoba mencatat. Dan yang menarik buat saya adalah penulis di sini Bang Sabam dan Mbak Serena itu memberikan definisi tersendiri nih untuk satu orang pemimpin yang boleh dibilang hebat. Banyak pemimpin hebat, tapi pasti ada yang terhebat. Nah, barangkali kalau untuk ukuran hebat itu di garis. Nah, ini karena di atas garis, maka ini pemimpin yang lebih hebat daripada yang hebat-hebat itu tadi gitu ya. Dan dalam hal ini Pak Prabowo adalah pemimpin di atas garis, berarti dia udah dia lebih hebat daripada pemimpin yang ada sekarang lah mungkin gitu ya. Dan momen ini memang sangat pas saya kira dalam angka Pilpres 2024, dan kita berharap memang Pak Prabowo yang memimpin Indonesia ke depan. Dan catatan saya di sini, saya merasa penulis ini punya ikatan emosional ini ke Pak Prabowo. Nah, ikatan emosionalnya itu mungkin berupa kekaguman mungkin ya, kekaguman, kemudian juga bangga ya, rasa bangga punya seorang pemimpin seperti Pak Prabowo. Dan tidak juga lupa diselipkan harapan ini, yaitu bahwa harapannya Pak Prabowo boleh memimpin Indonesia ke depan dan ya membawa kita ke Indonesia emas. Dan memang di sini secara singkat dan sederhana digambarkan Pak Prabowo mulai dari muda sampai dengan saat ini, bagaimana mimpi-mimpi besarnya, bagaimana dia mengimplementasikan atau melakukan kerja-kerja dalam mewujudkan mimpinya. Dan saya percaya setidaknya saya sepakatlah dengan penulis dalam hal ini. Dan di sini juga digambarkan mengenai bagaimana kesederhanaan seorang Pak Prabowo ya, peduli terhadap seseorang. Saya ingat apa yang pernah dia sampaikan di dalam beberapa kesempatan bahwa kita harus bisa membantu orang-orang. Kita harus bisa membantu orang-orang. Kalau tidak bisa membantu orang banyak, setidaknya membantu satu orang. Kalau tidak bisa membantu satu orang, setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain. Dan itu memang ada beberapa hal yang disampaikan juga dalam buku ini, quotes ini banyak sekali, nanti mungkin bisa dibaca. Dan menurut saya
secara singkat nih saya sampaikan bahwa buku ini memang perlu untuk dibaca supaya kawan-kawan nanti lebih mengenal lagi siapa Pak Prabowo. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan Bang, secara sederhana, nanti mungkin bisa ditambah lagi, diperkaya lagi oleh Bang Bimbing. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore ya. Kasih Bang dikasih kesempatan ulas bukunya. Tidak ada ini. Karena Mas Astrio ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mau tidak mau ya saya yang gantikan ya. Jadi kalau dari buku ini sih saya memahami bahwa dalam perspektif apa yang dibutuhkan Indonesia di tengah situasi dunia yang saat ini terjadi, juga potensi di dalam negeri yang sangat besar, tapi bukan berarti tidak ada ancaman di dalam negeri. Dan buku ini kalau saya menyimpulkan, memang ada beberapa subjudul nih kan, soal kepemimpinan. Kepemimpinan yang utama itu sebetulnya kan salah satunya selain soal manajerial adalah keteladanan. Dan Pak Prabowo menunjukkan itu. Dan di sini juga dari bagian-bagian ini, bagian-bagian subjudul ini, saya memandang memang Republik ini hari ini, apalagi nanti dalam setiap konsentrasi politik, memang membutuhkan seseorang yang memiliki sosok pemersatu yang ulet. Ya kita tahu polarisasi itu bisa pecah kapan saja. Dan Pak Prabowo sudah membuktikan itu. Jadi saya pikir, karena saya belum tuntas bacanya, biasa baca cepat, tidak ada. Saya pikir di sini juga tercermin kalau dilihat dari subjudul bahwa memang Pak Prabowo ya sebagai seorang pemersatu. Ini sebutnya bagian 3, pembangun jembatan. Artinya memang menyambungkan antara satu kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Jadi ya memang sudah menjadi takdir sejarah kali ya. Beliau kalau terpilih memang sesuai dengan kebutuhan objektif, kebutuhan baik dari situasi internasionalnya maupun kebutuhan di dalam negeri. Persatuan Prabowo dengan Jokowi itu juga sebuah keteladanan yang nggak mungkin sebelumnya, baru hari ini loh ya. Kita contoh lah dari Republik ini berdiri, perpecahan, selalu perpecahan yang kita baca, mulai dari kabinet Sahir, kabinet Amir, ya kan, di masa Orde Baru juga sama, pasca reformasi juga sama, nggak ada yang saingan yang duduk. Ya baru kali ini, makanya cocok ini. Prabowo memang pemersatu yang ulet ya, dan Jokowi tentunya. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Karena saya menulis, jadi saya kurangi dulu kampanyenya ya. Artinya saya coba dulu pendekatan yang ilmiah atau akademis. Tagline di atas garis memang tagline-nya saya. Ada guru di atas garis, siswa di atas garis, pemimpin di atas garis, karyawan di atas garis, dan pribadi di atas garis. Nah, konsennya pemimpin di atas garis itu ada 5 poin sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin disebut di atas garis, dia tidak diragukan ketangguhan mentalnya. Nah, dalam hal ini Bapak Prabowo pernah ikut konvensi di Golkar, pernah jadi cawapres dengan Megawati, pernah capres dengan Bapak Hatta Rajasa,
dan pernah menjadi cawapres dengan Bapak Sandiaga Uno, dan hari ini menjadi capres bersama Mas Gibran. Ini adalah sebuah contoh bahwa kita harus bermimpi, harus bercita-cita sampai napas lepas dari badan. Ini contoh yang harus kita tularkan kepada seluruh generasi mendatang, kepada anak cucu kita, bahwa tidak ada waktu berhenti bermimpi. Ini soal keinginan, pencapaian. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua nggak boleh lemas. Sampai kapan? Sampai memang ajal memanggil, gitu. Harus tetap bermimpi. Itu ketangguhan mental. Yang kedua, kecendikiaan. Pak Prabowo itu adalah seorang tokoh cendekiawan. Kenapa? Karena dia mau belajar, mau studi, dan mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Setuju ya? Nah, yang ketiga adalah ilmu mengabdi. Jadi, yang pertama ketangguhan mental, yang kedua kecendekiaan, yang ketiga ilmu mengabdi. Pak Prabowo itu kalau dari buku yang saya baca, bukunya John C. Maxwell, dia adalah pemimpin 360 derajat. Kenapa? Karena dia bisa dipimpin Pak Jokowi sebagai bawahan loh itu. Dia bisa buktikan bahwa dia pemimpin ke segala arah. Bukan hanya ke bawah. Bawahan juga bisa memimpin atasan. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti perintah atasan, mengajukan masukan, kita sebenarnya sudah memimpin dia, gitu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, keahlian bekerja. Nanti baca di bagian yang ke-6 di buku ini, pencapaian Bapak Prabowo sebagai Menhan apa? Luar biasa. Ternyata beliau itu bisa bangun jam 3, lalu nanti jam 9 malam atau jam 10 malam masih aktivitas. Wah, itu tidak semua orang bisa. Saya kalau nggak 6 jam tidur satu hari, besoknya harus saya ganti. Tapi beliau ternyata bisa 4 jam, 3 jam. Itu juga mungkin yang buat dia umur panjang sampai hari ini. Nah, yang terakhir adalah pemimpin di atas garis itu rezekinya luas. Rezeki itu unlimited, gitu ya. Bukan soal berapa ribu sapinya, bukan berapa banyak kambingnya, tapi berapa orang yang bisa terstimulus dengan kehidupan dia, dan berapa orang yang berubah kehidupannya. Rezeki itu banyak sekali. Ada uang, ada rumah, ada persahabatan, ada anak buah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, buku ini sudah kita cetak 2.000, hari ini sedang dicetak 5.000, dan kita targetkan sampai tanggal 12 sebelum benar-benar kampanye selesai, ini kalau bisa 100.000 tercetak. Nah, Bapak Ibu, kenapa buku ini sekali duduk selesai? Ya, tujuannya apa? Kedua hal. Yang pertama, teman-teman kita yang masih ragu tentang kepemimpinan Pak Prabowo, kasih saja. Kamu nggak usah berkuar-kuar, nih baca. Kalau udah selesai lo baca, balikin ya. Itu satu. Tapi harus selesai setengah jam. Janji ya. Nanti 2 jam lagi aku ambil, gitu. Jadi setengah jam selesai. Oke? Bagi teman yang mengambang. Yang kedua, bagi anak-anak muda yang sekolah, mahasiswa, supaya dibaca, supaya mereka datang ke TPS nanti memilih. Bahwa mereka sedang ada di satu titik, pemimpin mereka sedang ada, pemimpin terbaik untuk bangsa ini yang harus dipilih. Jangan gara-gara 3% lagi, kita harus 2 putaran lagi. Jangan gara-gara 3%, kita harus menerima lagi, bukan Pak Prabowo presiden kita. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya persembahkan buku ini bukan buat Pak Prabowo, tetapi buat bangsa Indonesia. Kiranya berkenan membaca, menikmati, dan akhirnya membagikannya buat teman, saudara, dan lain-lain. Yang ada hari ini, bukunya secukupnya dibagikan gratis. Kalau Bapak Ibu punya dana lebih, boleh bantu kami, cetakan 50, belikan 100, kami akan berikan supaya Bapak Ibu bisa terbantu. Hanya biaya cetak, ya, tidak mengambil keuntungan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, di depan kita ada anak muda yang luar biasa, namanya Doni Ramadi. Beliau yang desain, tolong berdiri deh.
Nah ini anak muda ini yang desain buku ini, saya gedor satu malam, tiru Pak Prabowo. Saya bilang, satu malam selesai ya. Satu malam nih desainnya. Jadi artinya apa? Desain grafisnya harus di atas garis. Yang nulis juga harus berasa di atas garis. Karena yang ditulis adalah Prabowo pemimpin di atas garis. Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan kami. Saya hitung 3, kita sampaikan, kita ucapkan bareng-bareng. Prabowo pemimpin di atas garis. 1, 2, 3. Prabowo pemimpin di atas garis. 2 kali. Saya katakan 1, 2, 3. Prabowo pemimpin di atas garis. Prabowo pemimpin di atas garis. Karena beliau nomor 2 sekarang. 1, 2, 3. Prabowo pemimpin di atas garis. Prabowo pemimpin di atas garis. Bapak Ibu boleh diangkat bukunya yang sudah dapat. Lalu yuk 1, 2, 3. Prabowo pemimpin di atas garis. Prabowo pemimpin di atas garis. Demikian yang bisa sampaikan. Dan ini hujan penuh berkah. Pasti memberkahi acara ini dan memberkahi Pak Prabowo umur panjang sehat bersama Mas Gibran memimpin Indonesia 2024-2029. Terima kasih.